Kita hari ini masuk ke Museum Gua Harimau untuk yang pertama kalinya, guys. Saya Ini mencatlok gitu. Kita akan melihat isi gedung terbesar kedua setelah Sangiran. luar biasa, museum ini megah sekali kalau dari luar. Kita lihat nanti pas kita masuk ke dalam bagaimana, apakah sama megahnya dengan di luar atau lebih megah. Oh, itu ya. Akhirnya sebuah acara, guys, kita makan bersama Pak Aufa Berkomi. Mantap. Semoga sejenak. Aduh, Jadi itu pilar rusak rumah. Kando Aufa. Siap. Bagaimana jadi apa yang nunggu apa lagi sebenarnya? Goa itu. Kalau tentang museum, aku sudah kontak tadi dengan Pak Nasir sebagai salah satu kabid di Kementerian di PCBM, di Kementerian Kebudayaan Pariwisata. Dan tinggal lagi proses BLU. BLU itu artinya untuk bagaimana pembentukan semacam badan ataupun lembaga yang memang akan dikhususkan untuk mengelola museum itu. Karena museum itu tidak bisa hanya dikelola sebagai sembarangan, nanti hanya dikelola dengan orang profesional. Kemudian juga ya tinggal dari hasil itu nanti apakah museum itu tetap menjadikan tanggung jawab dari kementerian atau akan diserahkan kepada daerah. Itu nanti yang di sebelah itu yang bangunan lama akan satu paket dengan Tetap. Yang bangunan lama tetap akan dimanfaatkan, mungkin akan jadi kantor. Atau jadi apa. Ya, sementara ini. Tapi karena di museum yang harimau sekarang itu udah komplit, lengkap. Ada ruang pamernya, ada ruang storage-nya, ada ruang laboratoriumnya. Jadi memang satu kesatuan lengkap. Nah, sekarang ini untuk sarpras dan kondisi fisik bangunan itu sudah 100% apa ini? Belum. Apalagi yang kurang? Yang kurang terutama vitrin-vitrin untuk drone tata pamer. Itu kan baru gambar-gambar. Nanti ada yang seperti peti kaca itu, nanti akan dilengkapi lagi. Kemudian itu akan diisi dengan benda-benda hasil temuan. Hasil temuan di Gua Harimau. Temuan di Gua Harimau akan ditempatkan di situ. Nah, itu berupa asli atau replika nanti? Biasanya akan yang ada yang asli, ada yang replika. Yang asli artinya mungkin yang tidak terlalu bahaya, artinya tidak terlalu, kalau yang seperti kerangka kan akan sulit kalau ditaruh di situ. Karena dia harus butuh pengawetan. Jadi yang asli mungkin disimpan di storage. Nah, kalau di kaca pasti yang replika. Karena apa? Kalau yang asli disimpan itu akan hancur karena kerangka itu tidak boleh terbuka dia. Jadi selain dari penyusunan BLU, tadi kan setelah kita masuk dalam tadi kan itu kan banyak panel-panel mungkin ya, lampu dan segala macam. Nah, kondisi kelistrikan gimana, Pak? Ya, justru itu untuk sampai saat ini ya kalau pertama kali kan lengkap, listriknya cukup Cuma karena mungkin untuk penghematan. Pertama karena memang itu belum ada pengelolaan, belum ada badan pengelolanya, sehingga anggarannya juga masih belum jelas kan. Nah, kalau dia sudah dibentuk satu badan, nanti kan jelas nih anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan museum itu berapa banyak, baik untuk maintenance-nya, untuk listriknya, untuk apa. Sementara ini kan hanya dibangun instalasinya, tapi karena biayanya belum khusus untuk itu, jadi mungkin hanya biaya sifatnya hanya sementara gitu. Pada saat dibutuhkan mereka menggunakan listrik. Artinya ke depan ketika museum itu aktif akan ada semacam tiketing ya? Ada, pasti harus ada tiketing. Itulah nanti untuk menghidupi operasional. Untuk menghidupi operasional. Karena itu tadi kalau sudah diserahkan kepada daerah, apalagi ya harus ada masuk PAD kepada daerah. Sudah pernah mempelajari code itu seperti itu? Ya kalau seperti di Sangiran ya ada bayar, ada tiketing masuk. Kalau di Jawa. Berapa nanti rencananya? Ya tergantung. Kita lihat kalau sementara ini kan rata-rata untuk objek wisata di kita kan ya antara 3.000 sampai 5.000. Kalau pelajar mungkin separohnya gitu kan. Tapi sementara kita belum bicara itu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana segera ini untuk dibentuk badan untuk pengelolaan itu.
kemudian nanti akan terlihat berapa banyak tenaga ekspor yang diperlukan, apakah didatangkan dari pusat atau mungkin diambil dari putra daerah. Kalau memang ada putra daerah yang memiliki kemampuan, ya tidak ada salahnya putra daerah yang kita manfaatkan, yang kita berdayakan. Target kapan? Ya targetnya kalau bisa 2021 ini sudah diresmikan, harapan saya. Karena artinya tidak ada hambatan lagi sebenarnya, hanya BLU itu saja. Oke, terakhir, harapan terbesar Kak Aufa sendiri. Kak Aufa kan mungkin orang yang paling sering intent ke situ. Yes, terbesar harapan saya pertama dengan adanya ini itu. adalah aset. Aset terutama baik di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan juga bidang pendidikan dan penelitian. Karena itu lengkap, terpadu kan. Nah, karena ini sudah berada di kawasan Gua Putri, wilayah Kecamatan Swida Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, otomatis yang akan mendapatkan keuntungan adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oke. Kenapa? Kalau itu sudah dibuka, berarti kita punya satu destinasi baru, destinasi wisata sejarah, yaitu museum. Nah, orang yang pengen tahu tentang peradaban manusia, yang pengen tahu tentang keberadaan museum keberadaan Gua Harimau dan Gua Putih, mereka akan datang. Karena apalagi di situ adalah ada semacam keunikan, beda dengan museum-museum lain. Dia bercerita tentang peradaban. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Baik itu para peneliti-peneliti akan datang, para pencinta sejarah akan datang, dan para pelajar-pelajar akan bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah destinasi pendidikan, wisata pendidikan, wisata minat khusus juga. Nah, kalau sudah banyak orang datang, bukan hanya orang Batu Raja, datang dari provinsi lain, daerah lain, otomatis kan pemasukan bagi daerah melalui apa? PAD. PAD-nya dari tiketnya. Tiket itu kan nanti ada berapa persen kan yang balik ke PAD seperti itu. Jadi ini sangat menguntungkan bagi daerah. Maka dari itu saya berharap ke depan ya daerah juga harus ada rasa memiliki, kemudian ada kepedulian, ikut memiliki, peduli, kemudian ikut mengembangkan. Kalaupun mungkin bangunannya sudah dibangun oleh pemerintah pusat, tinggal pemerintah daerah mengembangkannya, membangun sekitarnya, misalnya jalannya dibaguskan, penataan kawasan dirapikan, seperti itu kan. Artinya sudah cukup besar ini 31,6 miliar yang sudah tertanam di situ. Ditambah dengan 1,2 museum yang kecil, ditambah lagi penataan yang lain. Artinya Gua Putri ini menjanjikan untuk menjadikan sebuah destinasi menarik bagi wisatawan. Pendapatan daerah juga. Pendapatan daerah akan meningkat dan masyarakat akan merasakan langsung. Kenapa? Dampaknya nanti akan bermunculan toko-toko souvenir, bermunculan toko-toko jualan-jualan yang lainnya. Kemudian masyarakat bisa diberdayakan sebagai tenaga kerja, gitu kan? Baik transportasi, penjaga keamanan, penjaga kebersihan. Artinya untuk masyarakat lokal itu bisa diberdayakan. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi kalau ada masyarakat lokal yang memiliki kemampuan, dia punya ilmu tentang kesejarahan, tentang sejarah, dia punya kemampuan tentang misalnya kimia, biologi, karena di situ ada laboratorium penelitian. Otomatis tenaga-tenaga penelitian, tenaga-tenaga laboratorium diperlukan. Oke. Itu kan. Jadi ini saya rasa side effect-nya jadi sangat multiplier effect untuk keberadaan dari Museum Harimau ini. Oke. Ini harus ini Win. Jadi saya rasa ya kita semua lah ya, bukan-bukanan. Jadi pemerintah, kemudian DPRD, kemudian juga masyarakat, NGO, semua pelaku-pelaku dan semua elemen masyarakat di Oku ini, Gua Harimau ini, Museum Harimau ini sebuah harta karun yang harus dijaga gitu. Oke. Ini yang harus paling penting. Terima kasih guys. Siap. Demikian Oke. perbincangan singkat dengan Pak Aufa Sarkomi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya benar guys? Yes, budaya pariwisata. Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa di subscribe. Oku Di memang like. hebat. Kita akhiri dengan ucapan biasa kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Mantap. Oke guys, ini orang ini guys pura-pura tidak muat lagi guys. Makanya sewa produksi Galak kepala ya Gus? 30 Hah? juta kan? Galak? Enggak Gus? Masa ada sih. Cuman sewa 1 tahun dikalikan berapa yang nonton berapa nu? Nah, ini diubah-ubah nih guys, ubah-ubah guys. Jadi berita cara hitungan itu. Ini dia guys. Ikan. Ini guys, rekomen guys. Katulangnya kali kerawangan. Enggak, mak balikan nih. Itu pedaknya. Mak balikan nih, mak ikan mak. Ada bubong lah.
Habis, Mak. Baliknya. Hai, tutup Kang Maman, tak Lukman ini. Sudah makan nih kakek ngeko nih. Kosong, guys. Hah? Kosong? Bangkang, guys. Ini tidak lama lagi ngeko ini. Luar biasa guys, mantap sekali guys. Mantap ya. Alhamdulillah. Recommended guys. Pondok Lukman. Masih dikurung ya? Emosi ini kamu. Ini Pondok Pondok Lukman. Lestari. Pondok Lestari. Pondok Lestari. Satu buah. Lukmanto. Nah, jadi apa tadi? Bengkes apa? Apa tadi bahasa apa tadi? Bengkes. Bangkang. Bangkang. Bangkang habis. Bangkang. Bangkang gale piring. Bukan membangkang. Kalau membangkang itu membantah. Dohong. Oh.